Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayrun Hasanah Sagala, mahasiswa semester 1 dari kelas PAI 1D, jurusan Pendidikan Agama Islam, program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan judul pembahasan saya, yaitu hadis tentang potensi manusia yang di dalamnya terdapat potensi akal, potensi kolbu, dan potensi nafsu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Quran Hadis yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Saidah SAG MAG. Berbicara mengenai potensi, erat kaitannya dengan penciptaan manusia. Hal tersebut dikarenakan dalam penciptaan manusia, Allah telah memberikan bekal berupa potensi-potensi yang dapat membantu semua problematika kehidupan manusia yang beragam. Potensi manusia dalam Al-Quran meliputi hati, akal, pendengaran, dan penglihatan. Sebagaimana firman Allah SWT, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Baiklah, ada beberapa hadis yang akan saya paparkan di dalam video ini. Yang pertama yaitu hadis tentang akal sebagai potensi manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muludin illa yu'ladu ala fitrah fa'abahu yuhawidanihi wa yunasiranihi wa yumazzasanihi kama tuntajul bahimatan jam'ah hal tuhissuna fiha min jadda'ah, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian ataupun fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat yang tanpa cacat. Hadis riwayat Muslim 4803. Berdasarkan hadis tersebut bahwa setiap anak telah memiliki fitrah ataupun potensi yang telah ada di dalam dirinya. Nah, di sini orang tualah yang memiliki tanggung jawab dan peran untuk mengembangkan potensi-potensi anak tersebut. Potensi anak ini sangat bersih, bagaikan sesuatu kertas putih yang belum tercoret oleh tinta. Contohnya seperti agama Islam. Seandainya manusia tersebut dibiarkan berpikir dengan pikiran yang sehat, niscaya pada akhirnya ia akan sampai kepada agama Islam. Tetapi apabila manusia itu terpengaruh oleh adat istiadat, terpengaruh dengan pergaulannya, maka ia akan terjauh dari agama Islam. Jadi maksudnya di sini yaitu jika anak itu diberikan pendidikan agama dan ajaran-ajaran yang baik, maka ia akan lebih mudah dekat dengan agama Islam. Nah, sebaliknya, apabila manusia itu tidak diberikan pendidikan Islam, maka ia akan mudah terpengaruh oleh adat istiadat maupun pergaulannya. Seperti yang kita lihat sekarang, bahwasanya pergaulan sekarang ya sudah cukup, tidak bisa dibayangkan lagi ataupun sudah bebas. Nah, apabila anak itu tidak dibekali dengan ilmu agama, maka ia akan semakin jauh dengan agama Islam. Seperti yang dikatakan dari hadis riwayat Ibnu Majah, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Implikasi hadis tentang akal dalam pendidikan yaitu seperti yang kita ketahui, akal adalah suatu peralatan rohaniah yang berfungsi untuk membedakan mana yang salah dan mana yang benar, serta menganalisis sesuatu kemampuan yang kita miliki. Potensi ini akan berkembang menjadi baik jika disertai dengan pendidikan yang baik pula. Nah, sebaliknya, jika potensi dibiarkan akibatnya bisa fatal. Dan Allah telah memberikan akal sebagai potensi manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, di mana ketika kita sudah mempunyai akal, maka kita akan mampu memahami diri kita, memahami alam di sekitar kita, lingkungan kita, dan juga mampu melawan hawa nafsu kita. Sehingga dengan adanya akal, manusia akan bisa menerima berbagai macam ilmu pengetahuan yang memerlukan pemikiran. Idza matal insanu an qata'a amaluhu illa min thalathah min shadaqatin jariyah wa ilmin
yantafa'u bihi wa walidin sholihin yad'ulah. Yang artinya, jika seorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama yaitu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga yaitu doa anak-anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Jadi maksud hadis tersebut yaitu ilmu yang bermanfaat apabila ilmu itu dapat diajarkan kepada orang lain secara terus-menerus. Salah satunya yaitu agar ilmu kita bermanfaat, yaitu kita menuliskan buku agama, di mana buku tersebut dapat bermanfaat baik itu ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah. Yang kedua, hadis tentang kolbu sebagai potensi manusia. Yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulul halalu bainu wal haramu bainu wa bainahuma musabbaha la ya'lamuha katsiru minan nas wa man attabaqal musabbaha astabra'a lidinihi wa irdihi wa inna fil jasad mudghatan idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qulub. Yang artinya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas, namun di antara keduanya ada perkara syubhat ataupun samar yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat, berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan ketahuilah, pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuhnya. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang tidak menjauhkan diri dari syubhat ataupun keraguan, maka ia telah menyerahkan dirinya untuk dicemooh dan dicela. Nah, orang yang dikatakan syubhat, ketika pendiriannya itu mudah terbolak-balik hatinya, hal ini mengandung petunjuk untuk kita selalu menjaga hal-hal yang berkaitan dengan agama dan kemanusiaan. Jadi kita di sini diwajibkan untuk menjauhkan diri dari yang namanya syubhat. Dan apabila kita menjauhkan diri dari syubhat, maka kita telah memelihara agama dan kehormatan. Implikasi hadis tersebut tentang kolbu dalam pendidikan yaitu bahwasanya kolbu merupakan alat yang sangat strategis dan sangat vital bagi kehidupan manusia dalam mengabdi dan menuju kepada Allah dan untuk kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Namun realitas kesehariannya banyak sekali manusia yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan kolbu selalu menjadi sasaran utama godaan setan. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk mendidik kolbu agar dapat mengantarkannya untuk bermakrifat kepada Allah, sehingga terbentuklah akhlakul karimah dan akhlakul mahmudah dari pribadi-pribadi muslim. Dengan cara apa? Yaitu yang pertama dengan cara beristighfar. Bila kita sedang marah, sedang kesal, ataupun sedang emosi, maka beristighfarlah. Dengan beristighfar maka kita akan sabar. Yang kedua itu dengan cara berpuasa. Yang ketiga yaitu dengan sholat malam. Dan yang terakhir yaitu bermajelis dengan orang-orang soleh. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwa kedudukan hati manusia sangat penting. Ia menjadi sentral yang berfungsi mengendalikan perilaku lahir dan sebagai penentu baik dan buruknya seseorang tersebut. Karena itu, di akhirat manusia selamat adalah manusia yang menghadap kepada Allah dengan hati dalam kondisi salim ataupun dalam hati yang selamat dari penyakit dan bersih dan baik. Hadis tentang nafsu sebagai potensi manusia. Faman a'taituhu an tibi nafsin fayubaraku lahu fi
Wa man a'taituhu an mas'alati wa syarrahi kana kalladzi ya'kul wa la yashba. Yang artinya, maka siapa yang kuberi sedekah dan diterimanya dengan hati yang bersih, maka akan memperoleh berkah dari harta itu. Tetapi siapa yang kuberi karena meminta-minta dan rakus, maka dia seperti orang yang makan tak pernah kenyang. Hadis riwayat Muslim 1719. Imam Al-Ghazali berpendapat nafsu ada 3. Yang pertama yaitu nafsu mutmainnah, yaitu sifat jiwa yang telah diberi kesempurnaan kolbu sehingga dapat meninggalkan segala sifat-sifat tercela dan tumbuh sifat-sifat baik, dan selalu berorientasi kepada kolbu untuk mendapat kesucian dan menghilangkan segala kotoran sehingga dirinya menjadi tenang dan tentram. Nah, ketika seseorang itu sudah mempunyai jiwa yang tenang, maka akan tumbuh rasa sifat harmonis, bahagia, nyaman, dan damai. Walaupun terdapat kegagalan dalam duniawi, ketika mendapat kegagalan dalam duniawi, maka ia akan kembali kepada Allah. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat terpuji diantaranya yaitu yang pertama, tidak kikir, tawakal, selalu berserah diri kepada Allah, ibadah kepada Allah, bersyukur atas nikmat Allah, rela terhadap hukum dan ketentuan Allah. Hadir yang nafsu mutmainnah pada diri seorang terlihat pada perilakunya dan dapat dilihat juga dalam sikapnya, tenang dan tidak tergesa-gesa, penuh pertimbangan dan perhitungan yang matang. Yang kedua yaitu nafsu lawamah, yaitu apabila seorang itu mempunyai rasa insyaf ataupun penyesalan sesudah melakukan perbuatan buruk. Lawamah tidak berani melakukan yang keji secara terang-terangan. Sifat lawamah ialah apabila seorang itu terkadang sudah menyadari bahwa perbuatan itu tidak baik, tetapi dirinya lah yang belum bisa mengekang keinginan nafsunya. Singkatnya yaitu nafsu ini adalah nafsu yang menyesali diri. Nafsu ini memiliki sifat jelek seperti suka mencela, suka mengikuti hawa nafsu, suka menipu, suka membanggakan, suka pamer, suka menganiaya, suka bohong, dan lupa mengingat Allah. Yang ketiga yaitu nafsu amarah bi'asu, yaitu sifat yang jiwanya tercela ataupun jiwa yang selalu mengajak untuk berbuat buruk, memiliki kecenderungan badaniah yang berujung terhadap keinginan untuk mendapatkan kesenangan ataupun syahwat dan materi semata. Jiwa yang buruk identik dengan berteman dengan setan-setan yang selalu memberikan janji-janji palsu, angan-angan kosong, menyampaikan kebatilan dan mengajak berbuat jahat. Menurut perspektif tasawuf, jiwa nafsu memiliki 7 gejala. Yang pertama yaitu kikir, berambisi dalam hal dunia, dengki dan iri hati, bodoh atau susah menerima kebenaran, berkeinginan melanggar syariat, merasa besar, marah karena hawa nafsu. Maka nafsu yang ketiga ini adalah nafsu yang para ahli tasawuf mewajibkan untuk dilawan atau diperangi sebagaimana dimaksudkan dalam hadis Nabi yang berbunyi, A'da aduwika nafsukal lati baina jambak, yang artinya musuhmu yang paling dahsyat adalah nafsumu yang berada di antara dua lambungmu. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Implikasi hadis tentang nafsu dalam pendidikan yaitu bahwasanya berkah tidaknya suatu harta tergantung bagaimana keikhlasan dan kekuasaan hati yang tersebut ataupun kondisi tersebut. Bisa dikatakan dengan nafsu apabila nafsu itu lembut pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan seorang atau dorongan hati yang kuat untuk memuaskan kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohaninya, misalnya berkeinginan makan, berkeinginan minum, ingin disanjung, ingin dihargai, ingin dan sebagainya. Adapun nafsu yang bersifat maknawi yaitu nafsu yang berkaitan dengan kebutuhan rohani, seperti nafsu ingin diperhatikan, ingin dianggap orang yang paling penting, ingin disanjung, dan lain sebagainya. Maka nafsu dalam kondisi tertentu dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Namun disinilah kita sebagai manusia harus bisa
mengendalikan dengan baik agar tidak mengakibatkan pengaruh buruk negatif bagi diri kita sendiri. Baiklah,